Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar di tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran ke-1. Di subtema sebelumnya kita sudah belajar mengenai tumbuhan sahabatku. Kita sudah tahu bagaimana tumbuhan itu berkembang biak, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai hewan. Apa kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Baca teks berikut dan amati gambarnya. Nah, ini gambar gajah putih anak-anak. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Selanjutnya, Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan di Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari di negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Nah, itu gambarnya ya anak-anak. Nah, selanjutnya ini adalah burung. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takur dahan. Namanya burung takur dahan, seperti itu ya gambarannya. Burung takur dahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi oleh negara anak-anak. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Ada yang tahu mungkin? Coba kita simak. Hewan berkembang biak dengan 3 cara, yaitu ovipar, yaitu dengan bertelur, vivipar dengan beranak, dan ovovivipar, yaitu dengan bertelur dan beranak. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Ovipar, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Contohnya ayam dan jenis burung lainnya. Ini pengetikannya salah ya anak-anak. Dapatkah kamu menyebutkan hewan ovipar lainnya? Nah, hewan ovipar ini biasanya adalah hewan-hewan yang tidak memiliki daun telinga anak-anak. Nah, cara berkembang biaknya yaitu dengan cara bertelur. Selanjutnya, hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Ingat-ingat ya, namanya vivipar. Contohnya sapi, kucing, dan gajah. Dapatkah kamu menyebutkan hewan vivipar lainnya? Selanjutnya adalah ovovivipar. Adakah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan? Jawabannya ada. Contohnya adalah ular. Beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anak. Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anak-anaknya masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak. Namanya ovovivipar. Dapatkah kamu menyebutkan contoh hewan ovovivipar? Nah, nanti di latihan kalian akan diminta untuk menyebutkan beberapa hewan
ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Ekspor itu mengeluarkan. Jadi kita itu menjual di negara tetangga gitu ya. Hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi anak-anak. Kamu bisa belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Nah, ini adalah pertama, Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi. Diingat-ingat ya, minyak bumi dan gas alam. Jadi di Brunei ini terkenal dengan kekuatan minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Yang kedua yaitu Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencariannya sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertanian dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Ingat, Brunei tadi adalah berupa minyak bumi dan gas alam, sedangkan Filipina yaitu berupa hasil pertanian. Selanjutnya yaitu Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Jadi Indonesia ini kaya sekali anak-anak. Banyak sekali sumber daya alam yang dimanfaatkan. Jadi saat ini Indonesia itu mengekspor minyak bumi dan gas, tekstil dan produk-produk kayu. Selain itu, Indonesia itu sangatlah indah. Jadi dengan keindahan Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi turis mancanegara maupun turis dari luar negara ya, dari luar Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencarian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Ingat, Kamboja yaitu terkenal dengan pertaniannya yaitu padi dan karet. Selanjutnya yaitu Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati aliran Sungai Mekong. Jadi masih dilewati ya anak-anak. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Jadi dengan adanya Sungai Mekong ini berdampak
ke Laos. Jadi sepanjang aliran Sungai Mekong ini dijadikan lahan pertanian. Berikutnya adalah Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan industri. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan percepatan. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Yang berikutnya adalah Myanmar. Mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Jadi, penghasil padi terbesar di Asia Tenggara salah satunya adalah Myanmar. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis saat ini. Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Jadi letaknya berada di tengah-tengah ya anak-anak ini, jadi sebagai negara transit teramai di Asia. Selanjutnya ada Thailand, sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Jadi manakah negara lumbung padi di Asia Tenggara? Jawabannya adalah Thailand. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar di negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara. Vietnam. Setelah pulih dari perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya, pariwisata, turisme, mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi yang turut berkembang pesat. Nah, itu tadi ya anak-anak berbagai keunggulan negara-negara ASEAN. Jadi kondisi negara ASEAN seperti itu. Potensi ekonomi di negara-negara ASEAN sangatlah menjanjikan ya anak-anak, dengan adanya sumber daya alam yang mendukung di negara-negara tersebut. Kamu sudah belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks laporan yang dibaca. Hari ini kamu akan belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks yang kamu dengar. Kemarin kalian sudah belajar mencari ide pokok, membuat kesimpulan. Nah, pada pertemuan ini kita akan belajar membuat kesimpulan dari teks yang didengar. Jadi kalian perhatikan, didengarkan dengan baik-baik. Di sini ada judul bacaan yaitu bebek. Bebek adalah unggas yang hidup di darat, tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Paragraf yang kedua, bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Nah, dari teks yang pertama tadi, bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Kita cari ide pokoknya. Nah, di sini bebek adalah unggas yang bermanfaat. Nah, kesimpulannya yaitu menyangkup semua isi dari paragraf tersebut. Bebek adalah unggas yang hidup di darat dan dimanfaatkan daging dan telurnya. Nah, nanti kalian bisa mencari yaitu ide pokok dan kesimpulan di paragraf kedua tadi. Oke anak-anak, selamat belajar hari ini. Semoga ilmu kalian bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.